Selamat pagi. Yang terhormat Bapak Dr. Damari, Sarjana Ilmu Politik dan Magister Sains. Di sini saya Otnya Luis dengan NIM 0546754332 dari Prodi Administrasi Negara akan menjelaskan pertanyaan dari tugas 1 mata kuliah logika. Term pada hakikatnya terbagi menjadi banyak jenis. Sebut dan jelaskan 3 dari macam term tersebut, sertakan juga contohnya. Term maupun konsep sebagai dasar penalaran perlu dipelajari dan diketahui juga pengelompokannya, sehingga dapat diketahui apa fungsi masing-masing kelompok term tersebut dalam penalaran. Term memiliki banyak jenisnya. Berikut 3 jenis term yang akan saya bahas, yakni term singular, term partikular, dan term universal. Yang pertama, term singular. Term ini dengan tegas menunjukkan satu individu, barang, atau golongan tertentu yang spesifik. Misalnya, Budi, orang itu, kelompok itu, desa itu, dan sebagainya. Yang kedua, ada term partikular. Term ini menunjukkan hanya sebagian saja dari keseluruhan luasnya. Artinya, term ini jenis ini menunjukkan lebih dari satu, akan tetapi tidak semua bawahannya. Contohnya, beberapa pegawai, 4 orang siswa, dan banyak lagi. Yang ketiga ada term universal. Term ini, jenis ini menunjukkan seluruh lingkungan beserta bawahannya masing-masing tanpa terkecuali. Misalnya, semua orang, setiap warga, dan sebagainya. Yang kedua, jelaskan dan berikan contoh bentuk sesat pikir atau logical fallacy. Bagaimana agar terhindar dari logical fallacy? Sesat pikir disebut dengan kekeliruan terhadap prinsip dasar penalaran. Ketika prinsip dasarnya salah, maka bisa jadi penyimpulannya juga salah. Kalaupun seandainya premis yang disampaikan tepat, tetapi kesimpulannya salah, dapat dianggap sebagai sesat pikir. Dengan kata lain, argumentasi yang mereka sampaikan tidak nyambung. Menurut Irvin M. Copy, sesat pikir dibedakan menjadi sesat pikir formal dan sesat pikir informal, sesat pikir pertalian, dan sesat pikir kemaknagandaan. Dalam kehidupan sehari-hari, tentunya cukup sering kita menemukan penggunaan sesat pikir, baik secara sadar maupun tidak, disengaja maupun tidak disengaja. Tujuan orang menggunakan cara berpikir yang sesat dalam berargumentasi sebenarnya cukup beragam, diantaranya adalah propaganda dan tipu daya. Menurut para ahli logika, umumnya dibedakan 3 jenis sesat pikir, antara lain sesat pikir formal, sesat pikir verbal, dan sesat pikir material. Yang pertama, sesat pikir formal. Sesat pikir formal merupakan kekeliruan penalaran berdasarkan bentuk atau sering disebut juga sesat pikir menurut logika. Sesat pikir ini banyak ragamnya. Salah satu misalnya mengiyakan suatu pilihan dalam suatu susunan pikir pengetahuan yang merangkum. Contohnya, Panji biasanya pergi liburan ke pantai atau gunung. Ternyata kali ini dia liburan ke pantai, berarti ke gunung bukanlah liburan. Yang kedua ada sesat pikir verbal. Sesuatu pikir verbal adalah kekeliruan penalaran berdasarkan kata-kata, yakni pertalian dengan penggunaan yang salah atau kemaknagandaan dari suatu kata dan dikenal juga sebagai sesat pikir arti kata. Dalam susunan pikir kategori atau silogisme kategori yang sah hanya terdiri dari 3 konsep, yaitu konsep sebagai subjek, konsep sebagai predikat, dan konsep setengah yang menjembatani subjek dan predikat tersebut menjadi kesimpulan. Contohnya adalah kambing hitam adalah hewan, Lina dijadikan kambing hitam, maka Lina juga termasuk hewan. Sesat pikir material. Sesat pikir material adalah kekeliruan penalaran berdasarkan isi yang menyangkut kenyataan-kenyataan yang sengaja atau tidak